Tahun ini sama tahun sebelumnya Pak, bedanya apa? Tidak ada beda apa-apa. Oke. Tidak ada beda. Lalu harapannya untuk PRJ besok Pak, harapannya? Harapan kita orang miskin bisa lebih nikmatin UMKM. Ya. Oke, terus dari Jakarta tiba. Pak Mas. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini Selasa 5 Juni 2013 kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara dialog interaktif etika birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Dan acara akan diawali dengan sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati, yang saya banggakan Pak Wakil Menteri Agama Indonesia Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Yang saya hormati narasumber Profesor Dr. Masud Said, PhD. Terima kasih bukunya Pak. Oke, saya minta tanda tangan dulu Pak. Kalau dapat bukunya, orang pikir beli di toko Pak. Para pimpinan SKPD, UKPD Provinsi DKI yang hadirin dan undangan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya tadi tanya, ini bicara soal etika ini saya mesti kasih sedikit sambutan gitu ya. Saya mau ceritakan ketika saya jadi bupati, bagaimana saya bisa mengetahui ini boleh dan tidak. Ini saya cerita, ini birokrasi, ini kita tidak bisa teori lagi nih, ini fakta. Ketika PNS digaji dengan sangat rendah, kita butuh uang kuliah. Karena waktu itu tidak ada jatah kuliah yang murah untuk PNS. Kalau sekarang sudah lumayan ya, ada ya. Untuk birokrat, untuk apa, kuliah di perguruan tinggi negeri sudah lumayan. Nah, apa yang saya lakukan? Ini mungkin off the record gitu. Tapi saya udah lakukan, saya bilang begini sama wartawan, ini off the record. Saya katakan, saya panggil pengusaha. Saya katakan kalau Anda ada untung, Anda ingin menolong anak-anak dari PNS ini kuliah, saya tutup sebelah mata. Tapi kalau mereka minta pakai persentase setiap proyek, saya laporkan Anda. Ini saya bicara apa adanya nih. Lalu ketika beli tanah, ada bantuan tanah, ada punya tanah, mau jual harga lebih baik, saya juga minta pengusaha bantu beli supaya PNS ini punya uang untuk bayar uang kuliah anaknya. Nah, saya lakukan waktu jadi bupati. Tapi kalau Anda mulai bicara persentase mempersulit orang untuk mendapatkan uang, pasti saya akan lawan Anda. Jadi kita duduk. Nah, saya tidak tahu ini beretika atau tidak, tapi saya berpikir ini harus saya lakukan. Lalu sebaliknya, ini menarik. Teman saya, waktu saya jadi bupati, dia kirim kulkas besar sekali ke saya. Lalu saya perintahkan itu kulkas dikembalikan. Lalu tersinggunglah teman saya ini. Kenapa? Karena ini bahasa kasar itu. Lu belagu banget tuh ya. Jadi bupati, saya kasih kamu kulkas, kamu suruh kembaliin. Saya bilang, karena dari dulu kamu gak pernah kasih saya kulkas masalahnya. Ya kan beda. Beda di mana saya bilang? Saya tahu waktu bapak saya meninggal, saya lagi butuh uang banyak. Kamu cuma kasih saya 100.000 uang dukanya, saya bilang. Akhirnya gitu loh. Waktu saya menikah, uang pas-pasan kamu juga kasih saya 100.000. Harusnya waktu menikah kamu kasih saya kulkas yang besar itu gitu loh. Supaya istri saya tidak perlu bolak-balik ke pasar kira-kira gitu untuk taruh di kulkas. Ini yang membuat saya kenapa berpikir di Marunda, rumah susun harus dikasih kulkas. Karena kalau orang miskin, kalau dia tidak ada kulkas, dia bolak-balik ke pasar, buang ongkos dia. Dan makanan sisa dia tidak bisa lakukan apa-apa. Saya bilang tidak bisa, saya terima. Ini pasti kasihnya ke saya sebagai bupati, bukan sebagai temanmu. Nah, tapi sebaliknya ini menarik. Saya punya kamera Sony, tipis, dulu tuh top itu ya. Yang kamera digital itu. Itu saya dapat dari mana? Saya dapat di toko teman saya.
tidak bayar, kantongin, biarin. Kenapa? Karena dari dulu, kalau saya ke toko dia di Glodok, dari dulu nih teman main basket ini, ada ketinggalan model sedikit, dia kan beli ini. Pasti dia panggil saya begini, "Oh, lu demen yang mana? Lu ambil aja." Pasti saya bawa pulang kamera tuh dari dulu itu. Nah saya begitu jadi bupati ditawarin juga yang paling tinggi. Oh saya nggak bisa. Kalau paling tinggi kamu mau jual itu, tapi yang udah model tidak laku ya saya ambil aja kantongin. Yang dari dulu begitu. Nah ini cara saya menilai tentang soal etika. Biasanya kita ditawarkan saya untuk punya 10% tanah sawit jadi bupati. Ya kalau saya kasih izin kepada perusahaan Malaysia, saya bisa dapat 10% yang tanah ini. Ya kalau kita kasih izin 20.000 hektar, 2.000 tanam ini punya kita. Nah kita bisa terima atau tidak? Pasti tidak bisa. Karena kalau kita tidak jabatan ini tidak mungkin diabaikan. Tapi kalau untuk DKI lebih baik, TKD-nya lumayan, kita semua lumayan. Nah jadi kalau secara konsultan swasta, kadang-kadang swasta ini minta pendapat macam-macam. Kalau dia kasih, ya saya tidak mau mempersoalkan soal pajak yang Bapak Ibu tidak bayar gitu loh. Saya kira kita bisa ukur sendiri lah, ini bisa atau tidak. Jadi kalau kita mempersulit orang, kita melanggar sumpah. Nah ini menarik, nanti mungkin dari Pak Wakil Menteri bisa cerita lebih panjang. Saya paling suka menyontek kalimatnya Nabi Sulaiman. Kata itu sebuah negara runtuh kalau pejabatnya suka suap. Itu juga yang menyebabkan saya tidak mau menyuap untuk jadi gubernur di Bangka Belitung dulu. Karena saya tahu persis hari ini persoalan kita itu. Yang kedua, orang juga protes sama saya. Saya pikir bagi kita pejabat atau sebagai birokrat, kita hanya taat kepada konstitusi, bukan konstituen. Saya perbaiki dulu, saya bilang ayat-ayat konstitusi bukan ayat suci, ribut semua sama saya. Padahal kan kita lihat dari Pancasila, jelas kok ayat suci kok, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau orang udah ngomong Pancasila selesai harusnya. Urusan takut sama Tuhan, kemanusiaan yang benar dan beradab selesai. Karena total dari tanggung jawab kita, tugas kita hanya dua. Kalau kita mau terjemahkan dari agama nih, takut sama Tuhan sama taat sama konstitusi. Aturan ini kita taat, ya sudah. Masalahnya apa? Tidak ada lagi sebetulnya. Nah yang paling penting bagi kami, ada sesuatu yang lebih penting. Semua orang, setiap rumah tangga mempunyai kesulitan masing-masing. Yang paling penting silaturahim kita tidak putus. Nah saya dulu, kita selalu membiasakan semua orang bisa ketemu saya dengan bebas. Mau cegat saya, mau ketemu saya gampang saja. Mungkin saja Bapak Ibu ada kesulitan sebagai pelayan masyarakat, sebagai birokrat. Ada kesulitan keuangan, bisa saja ada orang tua sakit atau di daerah. Ada kejadian-kejadian yang membuat Bapak Ibu akan kesulitan. Ya kita ngomong, karena kita bagian dari satu keluarga. Kita bicara bagaimana solusinya. Nah itu yang kita harapkan. Kita yakin kalau silaturahim kita saling terbuka, transparan seperti ini, tidak ada masalah yang sulit kita selesaikan. Jadi wartawan tanya sama saya, Pak, HUT DKI ini apa yang paling sulit menurut Bapak di DKI untuk diselesaikan, untuk diatasi? Saya jawab, orang bilang kami ini arogan, sombong. Dari kampanye itu kayaknya nggak ada masalah. Kampanye ditanya kayaknya enteng semua masalah DKI. Jujur saja memang enteng, karena tidak ada masalah. Semua kajian lengkap di DKI. Bicara transportasi ada 22 kajian. Bicara macet dari PU semua lengkap. Yang masalahnya apa DKI? Masalahnya itu kami sendiri. Kalau kami sudah mulai berpikir, takut kehilangan kenyamanan posisi sebagai gubernur dan wakil gubernur. Ini nyaman di sini. Jadi untuk apa banyak musuh? Untuk apa ribut sama orang? Untuk apa menegakkan peraturan? Menjalankan taat kepada peraturan, kepada konstitusi. Kalau membuat orang benci kepada kita. Kalau udah takut seperti ini, rusak. Atau yang kedua, kami mulai berpikir, ini bos properti banyak. Kalau ngumpulin 1 triliun itu tidak susah loh di DKI. Kalau 1 triliun bisa deposito dapat 5,2 miliar. Nah, di penjara, gak usah takut. Bayarnya 100 juta tiap malam pulang ke rumah, kira-kira gitu kalau bisa ya. 1 bulan baru 3 miliar, saya masih punya 2,2 miliar. Apa-apa deposito saya masih punya.
tidak apa-apa aja kalau mau makan duit itu jangan tanggung-tanggung gitu bapak-bapak ibu-ibu. Kalau tanggung-tanggung repot kita. Sial kita gitu loh. Jadi kalau mau makannya tanggung, makannya 1 triliun gitu loh, 2 triliun gitu kan. Jadi baru bisa tot kita. Nah itu yang berbahaya. Kalau kami mulai berpikir seperti itu, takut kehilangan zona nyaman, ingin dapat sesuatu yang lebih baik, yang untuk menguasai, itu yang bahaya. Saya kira itu sih dari saya mewakili Pak Gubernur. Kalau berbicara tentang etika, saya tidak tahu. Saya harap dialog interaktif ini bisa berjalan dengan baik, dengan kita tukar pikiran, kita curhat lah. Jadi nggak direkam, curhat aja, nggak ada yang dihukum, ngomong aja apa adanya. Dan saya juga terbuka, kalau ada apa-apa sampaikan saja ke saya, bisa cegat saya 7:30 sudah sampai di sini, tinggal masukkan surat. Kalau curiga suratnya tidak sampai, atau pas habis mau menjelang maghrib, saya juga kosong sampai malam ada di sini, bisa masuk saja ke ruangan bebas, bisa juga SMS. Nah, mari kita selesaikan bersama. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Yang paling tidak bisa selesaikan kalau kita sendiri mulai takut kehilangan kenyamanan atau ingin aman karena punya harta yang banyak. Nah, itu masih agak susah saya selesaikan. Itu mungkin mesti minta rohaniawan yang khotbah kasih tausiah. Saya nggak bisa itu agak susah nanti. Saya kira itu. Nah, terima kasih. Ini saya tidak perlu buka-buka, langsung aja kan. Nah, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan dialog interaktif etika birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tema menumbuhkan karakter dan jati diri sumber daya manusia aparatur menuju pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Dan untuk materi yang pertama yaitu penguatan karakter dan jati diri sumber daya manusia aparatur sebagai pelayanan publik yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Masud Said, Asisten Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, bidang pembangunan daerah dan otonomi daerah. Dan untuk materi yang kedua yaitu Umar MA, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Selalu kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala limpahan karunia. Hingga pagi hari ini kita masih bisa bertatap muka, kita masih bisa bersilaturahim satu sama lain. Dan tetap semangat, mudah-mudahan salawat juga salam selalu tercurah ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Pak Wakil Gubernur. Jadi biasa aja. Lalu bedanya dari tahun lalu PRJ? Tidak ada beda apa-apa. Bedanya cuma tahun ini kita di Monas kegiatannya lebih banyak saja. Itu aja. Oh gitu. Yang lain itu tetap PRJ, Pak. Sana tetap PRJ aja. Ada Perdanya kok. Iya, yang di sana kan berarti yang di J-Expo sana. Ya, makanya saya nggak tahu apa sana Jakarta Fair kita mah nggak ada bilang PRJ di sini. Kita hanya dalam festival, dalam perayaan. di sini Pak ke kamera Pak boleh Pak. Tapi harapannya untuk PRJ yang di Kemayoran itu? Ya harapan kita ya DKI bisa dapat duit lah. Namanya juga Jakarta Fair, masa kita nggak dapat duit gitu. Katanya kemarin mau evaluasi perda dengan PRJ. Ya kita udah minta Ibu Sirvi untuk evaluasi semua. Kita mau evaluasi terutama bagaimana bisa menolong para UMKM, produk-produk kreatif, bisa ada panggung untuk yang murah. Untuk karakter luar aja orang nggak bisa dapat tempat gitu loh. Mereka bilang kemarin bukan pameran karakter. Betul, tapi kan artinya kan kita mesti siapkan satu tempat, ketika ada pameran ada tempat yang murah kan. Supaya orang tuh ada kesempatan mencari uang. Mau setahun sekali atau ada hood, ada setahun sebulan, itu sesuatu yang harus kita pikirkan. Pameran-pameran produk yang kreatif tadi. Memang macam-macam sih, maka kita mesti evaluasi aja. Ya, jadi PRJ yang di Monas itu akan diadakan kapan Pak? Belum tahu. Tahun ini nggak mungkin kan. Nah, kita coba lihat apa tahun depan bisa. Tapi jangan bayangin pindahin sebesar Kemayoran J-Expo ke Monas, bukan itu teorinya. Yang kita perlu lakukan itu apa? Perlu pameran mobil gitu loh. Ketika ada ini jual produk kan belum tentu. Kita pengen Pak Gubernur ingin tuh Pekan Raya Jakarta itu betul-betul pesta rakyat di DKI. So, coba terjadi transaksi perdagangan untuk kelas-kelas menengah ke bawah misalnya. Tanah Abang Pak, kemarin udah putusan nih Pak. Oke. Jakarta Timur. Terima kasih.
Kan udah putusan soal di PN Timur itu. Apa Sengketa hasilnya? Ramanaya sama Blok A, Apa sengketa Blok A. hasilnya? Ramayana tetap jalan, tapi dia bayar 8 miliar ke DKI. Keputusan dia. Ya mungkin nanti kita banding kali ya. Mungkin. Oh mungkin Masih tanya sama direkturnya. Masih pelajari kita kan. artinya ada potensi bahwa itu ada salah gitu putusan itu. Kalau ada putusan BPKP kita tidak takut kan? Itu Justru itu. Iya kan? kesannya win-win solution sih Pak memang Pak. Makanya kita mau tahu nanti. Mesti kita pelajari secara hukum. Secara BPKP salah nggak kalau kita tidak banding? Atas putusan itu gitu loh. Padahal BPK kan Pak secara analisis. Kalau dia lanjut mau sampai kapan? Kalau dia terus. Kerugian kita sampai 72 miliar. Makanya mestinya kan kalau dia berapa miliar itu sampai terus mau sampai kapan? Kan jadi masalah kan? Makanya saya nggak bisa putuskan, mesti lihat atau ada indikasi kesalahan putusan dari PN. Kita nggak bisa bilang, itu haknya yudikatif. Ya kan? Di Jakarta, di Indonesia nih banyak yang di Jakarta banyak yang aneh-aneh kok. Putusan inkra tanah aja dan bisa 3, putusan MA bisa gitu kan? Bisa macam-macam, kita nggak tahu. Terkait penggusuran PKL, Kita tidak ada pengusulan PKR, kita paksa PKR harus masuk ke dalam. Kalau tidak, kasihan orang di dalam. Dan Pak Gubernur sudah tegaskan, PKR tidak boleh ada di jalan. Nampak di jalan gitu loh, harus ada tempatnya kan. tapi di dalam itu memang mencukupi. Ada. Nah kita mesti cek KTP-nya dong. Ini Jakarta, semua orang datang gimana? Bagaimana bisa Anda terima KTP dan datang di Jakarta dudukin tempat, lalu pedagang asli kami itu kalah bersaing karena Anda di depan. Anda kalau pedagang yang udah nyewa di dalam, saya boleh seenaknya dagang di jalan, orang keburu beli sama saya, tidak beli sama Anda kira-kira keluar nggak? Kalau tidak keluar, Anda akan bangkrut di dalam. Nah itu yang dikeluhkan dari para pedagang pada kami. Ya sudah kita tertibkan ke dalam sekarang. Itu aja sih. Pak, Ya. kok kalau bisa sih Pak pakai cara banding Jadi bagian hukum. Tapi karena pasti kalau secara umum kan dia win-win solution. Secara umum kalau Pemprov kalah itu pasti banding. Tapi masalahnya kan bukan kita yang nuntut, dia yang nuntut kok. Kita nggak nuntut, kita mau putusin kan. Kalau disuruh lanjut, itu pengadilan suruh lanjutnya sampai kapan? Terus kerugian yang ditemukan dari BPKP itu siapa yang bayar? Apalagi cuma disuruh ganti denda cuma 8 miliar. Iya, Total kerugian. makanya kalau denda itu apa putusan itu sudah final. Kan belum inkrah. BPKP apa mau taat sama putusan itu? Ya kan BPKP bilang 70 miliar. Diputusin pengadilan bilang 8 miliar. Kalau kita terima itu, pasti kita salah karena belum inkrah. Inkrah itu sampai MA. Itu masalahnya, makanya saya bilang mesti kita duduk. Ada suara yang kami dengar Bang dari luar. Saya bilang kan, saya taat kepada konstitusi, bukan konstituen. Ya, saya cuma taat kepada konstitusi, itu aja. Bukan soal kalah sama Ahok. Ahok mah bisa nggak di sini, bisa pergi. Ini dari mana ya? Jadi? Nah, udah ini. Cuma mau foto atau apa? Berapa lama nih? Waktu. Oh, ya udah.